Baik, kita akan melanjutkan seri khotbah dengan tema branded. Dan ini adalah minggu ketiga, yaitu berbicara tentang kualitas hidup yang perlu kita punya atau yang kita hidupi sebagai orang percaya dan sebagai pengikut Kristus yang menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Salah satu gaya hidup yang perlu kita hidupi di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah hidup yang berbuah. Karena itu saya beri judul hari ini adalah gaya hidup yang berbuah. Kita akan baca dari perikop Yohanes 15 ayat 1 dan 8. Saya akan baca yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, saya berasal dari latar belakang orang desa. Saudara tahu ini foto saya 4 tahun lalu sebelum COVID. Kami pulang kampung, saudara. Jadi ini ladang kita, ini foto saya nih, ini saya di sini nih. Ya, kita ada nanas, terus ada jagung, macam-macam. Gitu ya. Jadi itu mama saya kita lagi motong nanas, kita mau merasakan. Nanasnya sangat manis, saudara. Dan itu buahnya besar-besar. Haleluya. Ini Abraham masih kecil sekali ya. Itu Laura, itu keponakan kita. Adiknya Givan ya. Gitu. Dan itu Mita. Dia bahagia sekali, belum pernah ke ladang soalnya. Sesuatu yang baru buat dia. Dia merasa ladang itu adalah surga. Nah, saudara, di sana di Simalungun itu sangat terkenal dengan tanam-tanaman. Ada jagung, ada padi, ada tomat, cabai, banyak segala macam tanaman lah. Di sana semua sumbernya ada di tempat saya. Nah, sebagai petani atau pengusaha tani, apapun yang akan ditanam, tentu pengharapannya apa saudara? Menghasilkan buah. Bukan hanya ada buah, tetapi berbuah banyak. Kalaupun tanaman itu modelnya hanya satu buah seperti kol. Ya. Petani itu mengharapkan kalau bisa satu kol itu 5 kilogram. Pengharapannya pasti yang terbaik, yang terbesar. Tidak mungkin asal ada buah. Saudara, kalau petani dia penghasilannya di bawah pengharapan, terus kecil-kecil gitu ya, dia pasti sangat kecewa. Apalagi kalau tidak berbuah, sangat kecewa. Karena itu dari awal petani ini sudah mempersiapkan dengan baik. Dia mengolah tanahnya dengan baik, dia menyiram, dia merawat dengan baik, dipupuk dengan baik. Tujuannya cuma satu, supaya apa saudara? Supaya menghasilkan buah yang banyak. Demikian halnya tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Tadi firman tadi berkata apa saudara? Di ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Saudara, ini satu ilustrasi yang mudah kita mengerti. Waktu Yesus berbicara ini, waktu mereka sudah
melakukan perjamuan kudus, dia bicara kepada muridnya, hendaklah kamu saling mengasihi. Sepertinya mungkin mereka kurang mengerti. Kemudian mereka keluar, dibawa ke taman. Ini hari-hari terakhir ini. Terus dia lihat tanaman, dia lihat pohon anggur. Dan dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Tuhan mau menunjukkan penting sekali setiap kita ini berbuah. Saudara, Bapa sebagai pengusaha, dia sungguh menghendaki setiap kita berbuah. Kalau di ayat 8 tadi dikatakan bagaimana saudara? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu apa saudara? Jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau kita berkata, aku mau hidupku memuliakan Tuhan. Saudara, tidak cukup hanya mengatakan aku mau memuliakan Tuhan. Waktu di gereja itu baru ekspresi kita. Tetapi tindakan nyata kita harus berbuah. Karena itulah bukti nyata kita memuliakan Tuhan. Yesus sendiri berkata, kalau kita berbuah banyak, kita mempermuliakan Bapa kita. Bapa kita di sorga sungguh senang. Buah yang dimaksud tentu bukan buah nanas, bukan buah mangga. Tetapi kita sebagai manusia murid Kristus berbuah seperti apa? Maksudnya adalah hidup melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Hidup melakukan kehendak Tuhan. Kalau pekerjaan Yesus itu apa? Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Jadi di dalam hidup kita pun semua yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya kita semua punya talenta berbeda-beda, punya karunia berbeda-beda. Saudara, ada yang kerja di kantoran, ada pengusaha, ada notaris, ada dokter di pemerintahan, bisnis. Semua itu bagus. Itulah saluran cara Tuhan membuat saudara jadi berbuah. Maksudnya apa? Supaya melalui pekerjaan kita itu ada orang lain yang bertemu dengan Tuhan, yang hidupnya dipulihkan, yang mereka mengalami kasih Tuhan, yang mereka mengalami anugerah Tuhan, mereka mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Karena kalau saudara dokter, yang bisa menjangkau dokter di lingkungan saudara, saudaralah yang paling tepat. Jadi kalau bahasa gamblangnya itu ya, berbuah berarti menghasilkan jiwa-jiwa. Saudara, kalaupun kita punya baju branded, kita bermerek yang bagus, punya kedudukan, punya harta, tetapi kalau ujung-ujungnya tidak berbuah, kita punya kedudukan bagus jadi direktur, tapi kalau ujungnya tidak berbuah, tidak ada orang yang kita bawa kepada Tuhan, tidak mengenal Tuhan melalui hidup kita, akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya. Saudara, sebagai petani, tadi ada gambarnya. Gambar ini apa saudara? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketahuan tidak ada yang petani di sini ya. Saudara, ini adalah tanaman kentang. Saudara, kalau melihat ini, kalau di kampung saya nanam kentang itu bisa berhektar. Ini pengalaman saya udah biasa kita nanam tanam berhektar. Ini adalah potensi di mana akan menghasilkan buah yang berlimpah. Tetapi saudara, ini masih kalau buahnya musim begini masih kecil-kecil belum bisa dinikmati. Kalau ada situasi panas, hujan, ini akan daunnya menjadi hitam dan rusak, gagal dah panen. Sama dengan kita, walaupun kelihatannya kerja bagus, wow keren ya. Penampilan kita keren, lihat ini kan, wow ini tinggal tunggu kaya kita ini. Tapi saudara kalau tidak berbuah menjadi sia-sia. Saudara, pernahkah saudara menyadari bahwa berkat pertama kepada manusia apa saudara? Tahu? Berbuah saudara.
masa sih? Coba kita lihat. Kejadian 1 ayat 20 dan 28. Tuhan berkata apa saudara? Dia bilang gini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Allah menumpangkan tangan, kira-kira begitu ya secara manusia. Dan Allah berfirman, dia berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Saudara, ini terjemahannya kurang tepat. Kalau dalam King James, semua versi bahasa Inggris, bahkan di dalam bahasa aslinya bukan beranak cucu dikatakan. Be fruitful. Berbuahlah. Bisa dikontekskan dalam bahasa Indonesia, berbuah berarti ada anak-anak jasmani yang dilahirkan. Tetapi berbuah di sini lebih daripada itu. Ada anak-anak orang-orang yang kita lahirkan secara rohani. Bukan hanya anak, tapi sampai kepada cucu. Be fruitful, berbuahlah. Jadi saudara, pesan Tuhan, waktu Tuhan memberkati kita, berarti akan ada kelimpahan yang datang dari Tuhan. Ada anugerah dari Tuhan. Kalau saudara dapat pekerjaan, itu anugerah dan kesempatan yang dari Tuhan. Ada amin? Kalau saudara punya bisnis, itu anugerah kesempatan dari Tuhan. Itu berkat Tuhan. Tapi saudara ingat, waktu saudara diberkati, firman Tuhan berkata, berbuahlah. Be fruitful. Semua yang kita punya ini selalu ujungnya be fruitful. Berbuah. Sangat penting karena ini yang pertama. Kalau Tuhan katakan berbuah, waktu dia memberkati kita, berarti kita sudah diberi kemampuan, otoritas untuk berbuah. Ada amin? Kalau saya berkata kepada anak saya, Abraham, tolong belikan dulu aqua ke Indomaret. Saya tidak mungkin memberitahukan itu kepada, misalnya kalau anak saya baru 3 tahun. Abraham, tolong beli aqua galon ke Indomaret. Sebagai bapak yang baik tidak mungkin. Yang ada dia nyebrang jalan ditabrak motor. Ya kan? Apalagi ngangkat galon. Nggak bisa. Atau beli sesuatu nggak bisa. Karena dia nggak punya kemampuan. Kalau bapak menyuruh kita, berarti ada kemampuan yang dia tahu, yang dia sudah berikan kepada kita. Be fruitful, berbuahlah, berarti kita punya kemampuan untuk berbuah. Apalagi sudah berkat. Berarti Tuhan sudah melepaskan otoritasnya, sudah melepaskan kuasanya. Bagi setiap kita yang sudah terkonek, sudah percaya, otoritas itu sudah dikasih. Semua kita pasti berbuah. Ada amin? Yang kedua dikatakan tadi, be fruitful and multiply. Multiply artinya berlipat kali ganda. Saudara, dalam Kejadian saja kata berbuah itu disebutkan ada 15 kali. Dan setiap kali kata ada berbuah selalu disandingkan dengan bermultiplikasi, berlipat kali ganda. Tidak hanya sekedar berbuah tapi berlipat kali ganda. Berarti sangat penting bagi Tuhan saudara. Saudara, beberapa ayat setelah Kejadian sekalipun masih memiliki pola yang sama. Kata berbuah selalu dikaitkan dengan bermultiplikasi. Multiply, multiply. Saudara, di Keluaran 1 ayat 7, satu ayat aja saya sampaikan. Dia bilang begini saudara. But the people of Israel were fruitful and increased greatly, and they multiplied and grew exceedingly strong, so that the land was filled with them. Dan terjemahannya jauh kan? Kalau di atas, fruitful and increased greatly. They multiply. Ini konsep sama dengan petani. Harapannya tidak sekedar berbuah, harus berbuah banyak. Kalaupun itu mangga, kalau bisa buahnya banyak. Gak mungkin petani mangga hanya 1, 2, 3. Harapannya mangga, enggak saudara.
Dia mau lebat. Itu harapan petani. Gak ada istilah tangguhan gen. Tak ada itu. Itu petani yang sudah, apa saudara? Itu petani yang sudah putus asa. Si nggak ada apa beli. Tangguhan gen. Itu apa? Hilang pengharapan. Sebagai petani, kalau di kampung saya nggak ada istilah begitu. Kita sudah patok. Sekian harus minimal sekian ton dapat. Itu sudah dipegang. Bermultiplikasi berarti buahnya tidak hanya sekali. Tetapi setiap musimnya selalu berbuah. Saudara, pohon anggur, saudara tahu berapa kali berbuah? Gak tahu ya? Pohon anggur itu bisa berbuah 2-3 kali dalam setahun, saudara. Dan itu bertahun-tahun, tidak hanya dalam setahun. Mangga setiap musim berbuah. Betul Bapak Ibu Saudara? Itu panjang ceritanya. Di rumah kami itu di tetangga sebelah ada pohon mangga. Di seberang kita persis. Mangganya itu memang di dalam pagarnya. Tapi mangganya keluar semua. Jadi pada musim itu buah semua. Jadi kadang-kadang malam itu berjatuhan. Kita ambil, kita makan saudara. Ya jatuhnya kan di luar. Persis di tengah jalan. Daripada kita injak, kita pakai mobil ya kita pungut dulu. Ya kita makan. Manis sekali saudara. Di Mazmur 1 ayat 3 berkata begini saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ciri-ciri orang yang di dalam Tuhan. Akan berbuah pada musimnya. Memang kadang kita berbuah tidak tiap hari, tapi akan ada musimnya kita akan berbuah. Ada amin? Jangan juga terintimidasi, hari ini saya di pekerjaan, siapa yang belum bertobat hari ini ya? Santai saja, relax. Gak usah terintimidasi, ngobrol biasa saja. Ya kan, akan ada waktunya dia curhat. Saudara, waktu kita memberitakan Injil, ngobrol, tunggu celah. Waktu dia mulai curhat, kesempatan Injil disampaikan. Jangan orang baik-baik saja demikian firman Tuhan buat kamu. Kalau kamu gak ke surga, kalau kamu gak terima Tuhan kamu akan mati. Langsung kita dihajar nanti kan. Langsung kita dibenci. Mengalir pelan aja. Mangga itu gak dipaksa untuk berbuah, enggak. Santai dia. Pelan dia berbunga. Pada musimnya akan berbuah. Tapi dilakoni gitu loh, pelan-pelan. Waktu mertua saya cerita, kita santai-santai di Ubud, lagi di villa. Terus dia cerita, wih kemarin saya melihat ada orang lewat kamar saya pikir anak saya masuk, namanya anaknya Chris, kok gak ada ya? Tapi saya lihat betul ada orang lewat katanya. Kesempatan buat saya. Haleluya. Jangan orang cerita gitu saudara juga takut. Wih, jangan, itu kesempatan. Orang cerita tentang masalah suami istri jangan menjadi sedih dan hanya sedih. Kesempatan menceritakan. Orang putus cinta jangan ikut saudara juga bersedih seperti seolah-olah saudara putus cinta. Jangan, itu kesempatan memberitakan Injil. Ada amin? Saudara kadang-kadang begini, ada orang yang mengatakan dulu saya rajin kok Pak. Dulu saya melayani dan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara tentu itu sangat bagus. Pertanyaannya sekarang bagaimana? Karena kita harus terus berbuah. Karena pada waktu kita tidak berbuah, seorang petani akan lihat, oh tahun ini kok gak berbuah, ada apa ini? Pasti ada sesuatu yang salah ini. Yohanes 15 ayat 2 berkata tadi dikatakan apa saudara? Setiap ranting
padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita, hendaklah kita berbuah senantiasa. Supaya apa? Supaya kita tidak dipotongnya. Ada amin? Kalau pada musimnya juga tidak berbuah, hati-hati, itu waktunya kita dipotong, saudara. Pasti akan datang. Nah, saudara tahu kalau namanya dipotong itu apa? Menyakitkan, tidak enak. Bisa datang sesuatu yang apa? Mengingatkan kita sampai mengatakan Tuhan. Nah, ini yang saya suka. Waktu tadinya berleha-leha, terus tiba-tiba Tuhan tolong aku. Itu kesukaan Tuhan. Saudara, kalau dipotong berarti apa, saudara? Kita terpisah dengan Kristus. Hanya orang yang di dalam Kristus hidupnya dipimpin oleh Roh. Di luar Kristus kita akan hidup dipimpin oleh kedagingan. Itu bedanya, saudara. Loh, kok orang itu hidup semua ya? Iya, tapi hidup di dalam dipimpin oleh kedagingan. Saudara tahu apa kekurangan kalau orang hidup di dalam kedagingan, dipimpin daging, apa, saudara? Ini bahaya nih. Galatia 5 ayat 19-21, dia bilang begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Di luar Kristus itulah hidup orang. Akan mulai datang namanya kekhawatiran. Sekalipun punya posisi, sekalipun punya uang, mulai datang kekhawatiran. Mulai hidup egois, mementingkan diri sendiri. Sekalipun kita berusaha dengan kekuatan kita menang, tidak bisa, saudara. Karena kedagingan menguasai kita. Saya percaya setiap kita tidak ingin terpisah dari Tuhan kita. Karena itu kita harus terus berbuah di dalam Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita memiliki gaya hidup yang berbuah? Bagaimana caranya supaya kita berbuah terus, Pak? Tadi rahasianya adalah dikatakan tadi, tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 berkata gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata kuncinya tinggal di dalam Kristus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus segala yang kita usahakan tidak bisa menghasilkan apa-apa untuk kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Karena yang ada amarah. Yang ada apa? Egois. Waktu kita membawa berita baik buat orang, dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan hati yang bermurah hati. Dibutuhkan kasih yang sempurna. Mengasihi orang lain. Kalau di luar Kristus, enggak punya kita, enggak sabar pasti, saudara. Kalau kita sudah enggak sabaran, ya pasti enggak berbuah. Ya kan? Di sana emosi, di sana emosi, di sana emosi. Ya sudah. Enggak usah. Lama-lama enggak usah ke gereja. Gitu kan, padahal tadinya baik. Itu apa? Menjadi tidak berbuah. Tapi tinggallah di dalam Kristus. Saudara, dalam bahasa Yunani tinggal dikatakan meno. Berarti tidak terpisahkan. Not to depart. Dan atau tetap menyatu. Remain as one. Itu artinya tinggal. Bukan tinggal di gereja. Bukan itu maksudnya. Tapi menyatu dengan Tuhan. Tidak terpisahkan di dalam Kristus.
Apa maksudnya tidak terpisahkan? Berarti hidup kita, hidup yang melekat dengan firman Tuhan. Aku ini bicara Yesus. Yesus siapa? Firman Allah. Dialah yang harus tinggal di dalam hati kita. Terus firman-Nya setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Makanya dia bilang gini, setiap ranting yang kurang berbuah itu, apa saudara, yang tidak kurang banyak, dipangkasnya, dibersihkan. Dalam hidup kita juga akan terjadi begitu waktu kita baca firman Tuhan. Akan ada hal-hal yang katakan, Tuhan aku bertobat ya Tuhan. Saudara, sampai hari ini waktu saya berdoa selalu Tuhan, aku minta ampun di hadapan Engkau Tuhan. Hari ini saya melakukan ini, aduh saya kurang bijaksana di sini Tuhan. Saya tidak melakukan ini, minta ampun Tuhan. Banyak harus saya lepaskan, banyak harus saya dipotong, dibersihkan di dalam Tuhan. Mengapa ranting anggur perlu tetap menyatu dengan pohonnya? Kira-kira apa jawabannya saudara? Sebab ranting ini sumber makanannya berasal dari pohonnya. Tidak bisa dia dipotong hidup sendiri, enggak. Dia akan kering saudara. Kenapa? Karena sumber makanannya dari pohon anggur itu. Jadi pohonlah yang menyalurkan semua nutrisi, semua makanan yang diperlukan oleh ranting. Sehingga pada musimnya dia bisa berbuah. Nah kalau ranting anggur dipisahkan dari pokok anggurnya, pasti makin lama makin layu. Lama-kelamaan akan mati saudara. Mengapa bisa? Karena tidak ada lagi support makanan. Ini simple. Tuhan Yesus kasih ilustrasi ini supaya kita mudah mengerti maksudnya Tuhan Yesus itu. Nah demikian juga kita harus terus terhubung dengan Tuhan Yesus. Harus tetap menyatu. Kenapa? Karena dialah sumber penyedia kita. Semua yang kita perlukan ada di dalam Yesus. Semua yang kita perlukan ada di dalam firman-Nya. Tidak ada satupun yang tidak. Tidak ada pilihan lain. Ranting tidak punya pilihan dari luar. Harus dari pohonnya. Dialah yang menyediakan keperluan kita, menolong kita dalam kesesakan, bahkan merencanakan hidup kita. Dialah yang menuntun hidup kita. Dia yang memberikan pertumbuhan sampai kita berbuah. Saudara, ada firman bilang begini, 1 Korintus 3:6. Aku menanam, Paulus berkata, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Yang membuat pertumbuhan kita itu perlu Tuhan. Tidak bisa dengan usaha manusia. Makanya saudara, kenapa saya ulang lagi, mengapa gereja kita ini perlu menjangkau memuridkan orang lain. Supaya apa? Supaya tujuannya apa? Mereka kita bawa terhubung dengan Yesus. Bukan ke saya, tapi supaya mereka terhubung dengan Yesus. Kalau mereka terhubung, mereka akan mendapatkan sumbernya, mereka mendapatkan penyedianya. Merdekalah hidup mereka, berbuahlah hidup mereka, berbahagialah mereka, dibebaskanlah mereka. Mereka yang bersuka cita. Saya hanya senyum-senyum, saya hanya bangga. Wow, luar biasa. Tapi dia yang mengalami. Saudara, intinya begini. Ingatlah jangan pernah mau melepaskan Tuhan Yesus. Ada amin? Karena terutama bagi anak-anak muda, banyak nanti ke depan tantangan. Kadang-kadang demi kedudukan, dikasih pilihan. Pilih Yesus atau ini, kedudukan. Datang ketemu cewek cantik, kamu ikut saya atau tidak sama sekali? Dia di luar Kristus. Kalau mau menikah sama saya, berarti ikut saya. Nah bagaimana kalau saudara sedang jatuh cinta? Pilih cinta atau pilih Tuhan Yesus? Saudara, itu tidak mudah. Jangan berpikir saya tidak pernah mengalaminya, saya pernah. Namanya juga kalau kita dikuliahkan, berbagai macam wanita banyak kita ketemu. Iya kan? Ada yang cantik-cantik, yang baik. Tapi saya memilih, walaupun saya suka sama si dia, saya tak memilih Tuhan Yesus. Karena dialah sumber saya. Karena kecantikan hanya sementara. Betul ya?
Tapi Tuhan Yesus selama-lamanya memberikan segalanya buat kita. Manusia akan bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berbuah terus? Kita memerlukan pengusaha dalam tanda kutip. Anggur berbuah itu perlu ada pengusahanya. Yang mengusahakan, yang mengolah, yang merawat, yang memupuki supaya berbuah banyak. Tanpa pengusaha anggur bisa nggak? Bisa saja, tapi buahnya pasti sedikit. Bisa-bisa tidak berbuah. Apalagi di tanah yang tidak baik. Dia bilang begini tadi, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, kalau di dalam tukang kebun itu bukan hanya tentang menyirami tanaman. Tapi dia juga memangkas. Dia yang memotong, dia yang membersihkan. Ada orang lain yang perlu membersihkan tanaman itu. Nah, di dalam hidup kita apa saudara? Di dalam hidup kita untuk kita berbuah lebih banyak, perlu ada orang lain. Perlu ada pemimpin rohani kita yang tahu yang mana harus dipotong, yang mana harus dibersihkan. Gak bisa kita sendiri bertumbuh berbuah. Perlu ada orang lain yang mementor hidup kita. Yang melihat hidup kita. Saudara, kalau ada ranting yang busuk di dalam tanaman, saudara, itu bukan hanya tidak berbuah, tapi bisa menyebabkan pembusukan dan kematian bagi tanaman itu. Makanya sungguh-sungguh dipotong oleh pengusahanya. Saudara, tanaman kentang tadi, kalau sudah ada busuk-busuk di daunnya, itu petani kita sibuk tuh dipotong itu. Karena bisa menjalar kemana-mana. Perlu ada orang yang membantu. Nah, di dalam hidup kita juga begitu. Saya percaya setiap kita termasuk saya, ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kalau tidak dihilangkan, itu akan menghalangi potensi kita masuk dalam tujuan Tuhan. Ada amin? Tapi kalau kita punya orang yang bisa membimbing kita, menasihat kita, dia tahu saudara, menurut saya ini kamu harus tanggalkan. Mau enggak kamu tanggalkan ini? Maka kita akan berbuah. Kadang-kadang dari sikap kita bisa ditegur. Kadang-kadang cara kita ngomong bisa ditegur. Dari cara kita berpakaian bisa ditegur. Sikap kita, tindakan kita. Tujuannya apa? Supaya kita makin berbuah. Ada amin saudara? Karena itu jangan hidup menyendiri. Nah, ini pesannya buat kita. Jangan hidup menyendiri, berilah diri kita dibimbing oleh orang lain. Memang pembersihan itu saudara terjadi proses menyakitkan. Tapi semakin cepat kita memberi diri diubah oleh firman Tuhan, maka semakin cepat kita berbuah di dalam Tuhan. Kembali lagi kita ingatkan di Yohanes 15 ayat 8. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dalam hal inilah, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita disebut murid Kristus, kalau kita mau disebut memuliakan Tuhan, jawabannya cuma satu, berbuah di dalam Kristus. Berbuah dan bermultiplikasi. Katakan di sebelah kiri kananmu, mari kita berbuah, terus berbuah, dan bermultiplikasi. Amin.